Bab 26 Melihat Hasbi. Masih pop author. Azian setengah berlari mengejar seseorang yang mirip Hasbi. Ya, dia melihatnya. Hasbi, teriak Azian. Pria itu sempat berhenti sejenak, kemudian menoleh dengan tatapan dingin, dan setelahnya pria itu berjalan dengan cepat hingga Azian tak bisa mengejarnya, karena terhalang seorang wanita yang menabrak tubuhnya secara tiba-tiba. Maaf, ujar wanita itu dengan raut penuh sesal. Ia tak masalah, meski sebenarnya Azian kesal, karena harus kehilangan sosok yang mirip dengan Hasbi itu. Dia jadi memikirkan Kinar, apakah semua yang dikatakan Kinar adalah nyata? Tentang Hasbi yang coba menyakiti, bahkan melenyapkannya. Dengan cepat dia memilih tempat yang sepi untuk menghubungi Raka. Raka, aku ingin membicarakan hal serius dengan kamu sekarang juga, apa bisa? Ujar Hasbi setelah RK menerima panggilannya. Tentu, datang saja ke coffee shop, aku sedang di sini sekarang. Raka menjawab dari balik telepon. Oke, aku segera menuju ke sana. Azian segera menutup panggilan telepon, lalu keluar dari rumah sakit jiwa untuk pergi menemui Raka. Dia yakin Kinar akan baik-baik saja, karena ada kedua orang tuanya di sana. Of Kinar, ayah, ibu, dengan mata berbinar aku memeluk kedua orang tuaku. Sayang, kamu tampak kurusan, ujar ibu sambil membelai kepalaku penuh sayang. Enggak kurusan bagaimana kalau setiap hari bertemu dengan orang-orang aneh begini, candaku, ya sebenarnya aku serius sih. Kadang aku takut dengan orang-orang yang terkena gangguan jiwa ini. Sayang, tak lama lagi kamu akan segera pulang. Ayah akan mengurus semuanya, apalagi menurut dokter Ihsan kamu banyak kemajuan, sisanya bisa mengikuti terapi, ujar ayahku dengan antusias. Mendengar hal itu, sungguh aku bahagia sekali. Saat sedang berbincang, tanpa sengaja aku melihat ke suatu arah. Tampak sosok yang aku takuti di dekat sebuah pohon yang menghiasi tempat ini. Aku berusaha menenangkan diri, aku yakin itu Hasbi halusinasiku. Aku harus membuangnya jauh-jauh. Tapi, anehnya sosok itu tak mau pergi juga. Malah menatapku dengan tajam diiringi senyuman yang menurutku sedang mengancam. Dan dari situ aku mulai sadar akan sesuatu, dia bukanlah Kak Hasbi halusinasiku. Dia Hasbi yang sebenarnya, nyata dan jahat. Tapi, siapa yang akan percaya kepadaku? Kak Hasbi sudah dianggap mati, jadi akulah yang dianggap gila. Aku harus bagaimana? Aku takut, tapi aku bingung tak tahu harus berbuat apa. Aku harus membuktikan kebenarannya, kalau yang mati itu orang lain bukannya dia. Tapi bagaimana caranya? Jemari tanganku saling meremas dengan kuat, coba kualihkan pandangan ke arah lain. Ada apa Kinar? Ibu bertanya dengan raut yang sepertinya khawatir. Apa ayah dan ibu akan percaya kalau aku mengatakannya? Tanyaku dengan bibir bergetar. Rasa takut kepada pria itu menyeruak begitu saja ke dalam nadiku. Tentu, apa? Ada apa? Ayah yang menyahuti. Aku menatap ke arah di mana Kak Hasbi berdiri. Pria itu masih dalam posisi yang sama. Itu di sana, ada Kak Hasbi, ujarku sambil menunjuk dengan telapak tangan. Kedua orang tuaku malah menatapku sedih, aku tahu itu. Mereka tak akan percaya. Kinar, Hasbi sudah pergi untuk selamanya sayang. Bukannya menoleh ke arah yang aku tunjuk, ibu malah memelukku dengan buliran bening yang menetes dari pelupuk matanya. Aku hanya tertawa getir. Sedih sekali tak ada yang percaya kepadaku. Sudah kuduga kalian tak akan percaya kepadaku, ujarku dengan menahan sesak di dalam dada. Ayah menoleh ke arah yang kutunjuk tadi, sayangnya terlambat. Karena sosok itu sudah pergi, sudah tak ada lagi.
Tak ada siapapun di sana, Kinar. Ayah membelai kepalaku. Aku mengangguk dengan diiringi senyuman sedih. Dia sudah pergi lagi, ucapku serak, menahan agar suaraku tak meledak. Meledak oleh tangisan sedih. Terdengar suara nada dering ke ponsel ayah. Azian membawa mobil, katanya ada urusan penting, ujar ayah setelah memeriksa pesan masuk itu. Lalu kita pulang naik apa? Raut wajah ibu tampak sedikit kesal. Kita bisa naik taksi saja, jawab ayah. Kak Azian tadi kemari, tanyaku. Iya, tadi katanya ke toilet dulu. Malah langsung pergi lagi, jawab ayah sama seperti ibu, sepertinya beliau jengkel juga. Kenapa aku jadi kecewa ya, saat tahu Kak Azian datang tapi tak menemuiku dulu. Hampir 1 jam lamanya ayah dan ibu menemaniku di sini, hingga akhirnya mereka pulang. Aku masuk ke dalam kamarku. Kamar yang hanya aku huni sendiri, kamar VIP. Ya tetap saja meski VIP, rasanya tidak betah. Siapa juga yang betah tinggal di rumah sakit jiwa, padahal kamu tidaklah gila. Tentang skizofrenia yang sempat kuderita, sebenarnya masih bisa diobati dengan menjalani terapi khusus. Aku dianggap gila, karena dianggap suka menyakiti diri sendiri. Padahal, aku sungguh diteror oleh Kak Hasbi nyata, ya aku yakin nyata. Malam beranjak naik, mataku pun mulai menunjukkan lelahnya. Hingga, akhirnya aku tak ingat apapun lagi. Terdengar suara derap langkah kaki mendekap ke arah tempat tidurku. Aku merasakan hawa tak nyaman, hingga mataku akhirnya terbuka. Astagfirullah. Aku begitu terkejut saat melihat seseorang yang sedang menatapku dingin dengan jarak sangatlah dekat. Bagaimana bisa dia masuk ke ruangan ini? Bukankah ruangannya dikunci? Sungguh aku takut sekali. Kenapa gemetar begitu? Kamu takut kepadaku? Tanyanya dengan nada datar dan sorot mata yang tajam. Aku hendak bangkit tanpa menjawab, tapi gerakannya begitu cepat. Dia mencengkeram leherku dengan kuat hingga napasku tersengal. Sebisa mungkin aku bersikap tenang dan berusaha menghemat oksigen di paru-paruku agar tak cepat habis. Air mata mulai luruh dari pelupuk mata, dan napasku semakin terasa hendak habis saja. Aku dengar kamu akan segera pulang. Itu tak boleh. Kamu harus tidur di tempat ini sampai mati. Perkataan Kak Hasbi semakin membuatku bingung dengan alasan kenapa dia melakukan ini kepadaku. Aku terbatuk-batuk saat dia melepaskan cengkeraman tangannya. Aku tak akan membuatmu mati dengan cepat, enak saja. Itu terlalu mudah dan enak untukmu, dengan seringai jahat dia berkata. Napasku masih tersengal. Dengan sekuat tenaga aku berusaha mengatur napas. Apa salahku kepadamu Kak? Kenapa kamu jahat kepadaku? Tanyaku dengan terbata, karena jujur saja rasa sakit di leherku terasa sampai ke dalam tenggorokan, dan rasanya sangat sakit sekali. Hahaha, kamu tak tahu apa salahmu. Dia menyipitkan mata. Baik, akan aku beritahu secepatnya, ujarnya dengan nada sinis dan penuh penekanan. Plak, au, aku berteriak dengan cukup keras sambil memegang pipi kiri yang tadi dia tampar. Aku menatapnya takut, sakit hem. Tamparan itu tak ada artinya dengan apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Lalu dia menjambak rambutku dengan kuat membuatku meringis kesakitan. Kemudian, dia menghempaskan tubuhku dengan kasar. Setelahnya, dia pergi tanpa kata, meninggalkan aku yang dipenuhi ketakutan. Tolong, tolong, aku berteriak histeris, hingga datanglah beberapa orang perawat untuk menenangkan aku. Tadi dia datang untuk mengancamku, dia juga mencekikku. Dia ingin melenyapkan aku, sambil menangis aku berkata, yang tentu saja tak ada yang percaya, dan aku berakhir dengan diberi suntikan penenang. Membuat aku merasa lemas, kemudian tak sadarkan diri. Every day, late at night, not okay. All I want, and I